Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam pemikiran Kenichi Ohmae ya, dari bukunya The Mind of the Strategist. Iya, buku klasik ini. Anda kan kirim beberapa kutipan kunci nih, dan yang menarik itu gimana ide-idenya tuh relevan banget, apalagi kalau kita bicara soal memahami lanskap ekonomi sekarang. Betul sekali. Ini kan tema yang katanya jadi fokus di bab 13 buku itu ya. Walaupun kita nggak punya detail babnya persis di sini sih. Nggak apa-apa. Prinsip umumnya kuat kok. Nah, jadi misi kita kali ini, coba kita bedah gimana cara berpikir ala Ohmae ini bisa bantu kita, gitu ya, menavigasi tantangan ekonomi kayak pertumbuhan yang melambat atau pasar yang udah jenuh banget. Tepat. Dan tantangan ekonomi sekarang ini kan nyata banget ya. Perlambatan, pasar yang udah matang, terus inflasi yang agak bandel, kompleksitas global. Iya, ruwet ya. Ini bukan cuma angka di laporan loh. Ini beneran medan perangnya bisnis. Dan disinilah pemikiran Ohmae jadi relevan banget. Dia kayak ngingetin kita, strategi itu bukan soal ngisi spreadsheet. Hahaha, iya. Atau ikutin template perencanaan yang kaku gitu ya. Persis. Justru sebaliknya kan? Iya, dia kan malah kritik perusahaan, terutama di barat waktu itu, yang kayaknya kejebak di analisis yang berlebihan banget. Betul. Analisis sampai melumpuhkan kemampuan mikir strategisnya. Nah, itu dia. Gimana bisa sih analisis yang harusnya bantu malah jadi penghalang gitu? Ya karena gini, analisis itu kan cenderung ngelihat ke belakang ya. Atau dia proyeksikan masa lalu ke depan. Secara lurus saja gitu. Oh, oke. Linear ya? Nah, sementara strategi yang beneran, menurut Ohmae ini, itu lahirnya dari insight. Semacam kilasan pemahaman gitu. Intuisi kreatif juga. Dan intuisi kreatif, betul. Tentang gimana caranya kita bikin keunggulan kompetitif di masa depan. Analisis itu penting ya, tapi lebih sebagai pemicu pertanyaan, bukan pemberi jawaban final. Oke. Ini jadi ingat soal paradoks perusahaan Jepang yang diamati itu. Iya. Yang sukses besar itu ya? Betul. Banyak yang sukses gede, tapi nggak punya departemen perencanaan strategis yang gemuk atau proses formal yang ribet gitu. Itu gimana ceritanya ya? Apa mereka cuma, ya, untung aja gitu? Wah, jauh dari itu. Ohmae ngelihatnya kuncinya ada di apa yang dia sebut pikiran sang strategis. The mind of the strategist itu ya? Itu dia. Dan ini bukan soal jabatan loh, tapi cara berpikir. Kemampuan buat lihat lebih jauh dari data yang ada, berani mempertanyakan asumsi industri yang udah diterima gitu aja. Asumsi yang udah usang mungkin ya? Bisa jadi. Dan terus nemuin cara-cara baru buat menang. Pikiran ini seringkali malah adanya di pemimpin lini atau insinyur, bukan cuma di staf perencanaan pusat. Menarik. Oke, coba kita kaitkan langsung nih ke tantangan ekonomi yang tadi kita sebut. Misalnya pasar yang udah matang banget, atau bahkan stuck, buntu gitu. Iya, stalemate. Nah, kalau semua pemain udah ngelakuin hal yang mirip-mirip aja, gimana pikiran strategis ini bisa bantu keluar dari kebuntuan itu? Nah, ini dia intinya. Ohmae itu nekenin banget pentingnya kita hindari pertempuran frontal di medan yang sama. Maksudnya? Jangan head-to-head terus. Iya. Kalau pasar udah stalemate, karena misalnya nih, semua pada banting harga, ya pikiran strategis itu nggak cuma nanya gimana nurunin harga lebih rendah lagi. Tapi mungkin dia nanya, bisa nggak ya kita ubah basis kompetisinya? Bisa nggak kita fokus habis-habisan ke satu faktor kunci sukses, KFS yang diabaikan pesaing? Contohnya KFS apa tuh? Misalnya, layanan purna jual yang luar biasa bagus gitu. Yang lain nggak mikirin. Oh, jadi bukan cuma analisis pasar doang, tapi juga keberanian buat nantang aturan mainnya ya? Kayak ambil inisiatif agresif yang mungkin kelihatan berisiko buat analis biasa? Betul sekali. Inisiatif agresif ini tapi bukan nekat ya. Harus didasari insight, pemahaman tadi tentang lemahnya asumsi lama atau adanya peluang baru. Oke. Contoh lain deh, dalam menghadapi inflasi yang terus-terusan nih. Analisis biasa mungkin cuma nyaranin, ya udah naikin harga jual. Iya, paling gampang kan itu. Tapi pikiran strategis mungkin ngelihat apa yang Ohmae sebut strategic degrees of freedom, ruang gerak strategis. Nah, istilah kunci lagi nih, strategic degrees of freedom. Bisa dijelasin lebih konkret nggak? Apa contohnya kalau di konteks inflasi tadi? Bisa. Jadi, itu artinya kita nemuin area di mana kita punya kebebasan bertindak yang nggak dimiliki atau nggak dilihat sama pesaing. Oke, semacam celah gitu ya? Iya, celah atau ruang manuver. Pas inflasi nih,
Mungkin semua fokus naikin harga jual kan, tapi degree of freedom kita mungkin ada di rantai pasok. Gimana tuh di rantai pasok? Ya, misalnya, bisa nggak kita ganti material? Atau ubah proses produksi? Atau bahkan model bisnisnya diubah, biar secara radikal ngurangin ketergantungan ke komponen yang harganya naik gila-gilaan? Menarik. Atau? Atau, bisa nggak kita bikin produk lebih simple, biar harganya tetap stabil pas yang lain naik? Terus kita rebut pangsa pasar dari situ. Ini bukan sekedar reaksi, tapi manuver strategis. Jadi, paham lingkungan, ekonomi tren, makro, inflasi, pasar jenuh, itu penting banget ya sebagai input. Tapi kuncinya itu gimana pikiran strategis ini ngolah input tadi? Buat hasilin output yang beda. Yang nyiptain keunggulan, bukan cuma respons defensif aja. Iya. Makanya, fleksibilitas intelektual jadi penting banget. Kemampuan buat lihat realitas ekonomi apa adanya, terus secara kreatif nyusun ulang elemen-elemen yang kita punya. Elemen kayak sumber daya kita, KFS industri, kebutuhan pelanggan gitu ya. Persis, disusun ulang buat nyiptain keunggulan relatif yang susah ditiru pesaing. Omae itu intinya bilang, jangan tiru pesaingmu, cari cara bikin mereka nggak relevan di area yang kamu pilih. Wah, ini benar-benar geser fokus ya. Dari sekedar analisis angka, jadi ngasah cara berpikir. Buku ini kayak nanya ke kita, ke Anda pendengar juga. Gimana caranya kita bisa ngelatih otot strategis ini? Iya, gimana caranya lihat lebih dari sekedar laporan ekonomi triwulanan? Dan ngenalin celah atau ancaman yang mungkin tersembunyi di dinamika pasar sekarang ini. Jadi kalau dirangkum buat Anda nih, paham data ekonomi itu fondasi, iya. Tapi kemenangan strategis itu datangnya dari interpretasi kreatif atas data itu. Dari kemampuan lihat pola yang nggak kelihatan sama orang lain ya. Dan keberanian buat nantang status quo. Ini bukan soal punya bola kristal loh, tapi soal ngajuin pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaan yang lebih baik, menarik banget. Mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Silahkan. Di industri atau bidang Anda sekarang, kira-kira asumsi dasar apa sih yang udah begitu lama diterima sampai nggak pernah dipertanyakan lagi? Apalagi kalau dikaitin sama realitas ekonomi baru kayak perlambatan atau disrupsi teknologi gitu. Nah, iya. Seringkali disitulah dalam asumsi yang udah usang itu tersembunyi peluang strategis terbesar. Menantang asumsi itulah inti dari pikiran sang strategis yang dibicarain Omei. Oke. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini ya. Semoga obrolan ini ngasih Anda lensa baru buat ngelihat hubungan antara strategi dan kondisi ekonomi yang ya terus bergerak ini.